Grup band Raja bertandang ke Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Di sana, Raja meminta jaminan perlindungan kepada Kedutaan Besar Malaysia. Mereka ingin dijamin keselamatannya jika suatu saat diundang lagi untuk konser di Malaysia. Sebelumnya, Raja pada Selasa lalu telah mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Di sana mereka meminta perlindungan setelah mengetahui dua pelaku utama pengancaman pembunuhan dibebaskan polisi Malaysia. Polisi Malaysia membebaskan kedua pelaku karena pelaku membayar uang jaminan. LPSK pun menindaklanjuti permohonan perlindungan keselamatan tersebut dengan berencana berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Sebelum ke LPSK, Raja juga meminta perlindungan kepada Barreskrim Polri Senin lalu. Mereka terus dihantui peristiwa traumatis yang mereka alami usai konser di Johor Bahru. Ancaman yang disampaikan langsung para pelaku terjadi usai Raja menggelar konser di Larkin Arena Stadium Johor Bahru, Malaysia beberapa hari lalu. Tanpa mereka ketahui awal mulanya, seorang penyelenggara acara tiba-tiba membuat mereka masuk ke dalam sebuah bilik. Di sana mereka menerima ancaman dari Rezan dan Muren, keduanya dari Mimosa Event and Entertainment. Pemerintah Malaysia merespon cepat, namun setelah kedua orang tersebut membayar uang jaminan, keduanya dibebaskan. Selanjutnya dalam unggahan media sosial vokalis Raja Ian Kasela, terlihat sebuah video unggahannya yang memperlihatkan persidangan terhadap kedua pelaku sedang berlangsung di Malaysia. Ian dan rekan-rekannya kemudian berharap agar kasus ini diakhiri dengan keadilan dan mereka bisa dengan aman berkonser kembali di Malaysia. Tim TV One mengabarkan. Ya, langsung saja kita bahas bersama dengan kedua narasumber yang kami sudah bergabung secara virtual. Ini sudah ada vokalis Raja, Mas Ian Kasela. Mas Ian, selamat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Gina, Mbak Gita. Waalaikumsalam. Kemudian juga sudah bergabung pakar hukum internasional, Mas Ogian Hafiz Juanda. Mas Ogi, pagi. Selamat pagi. Pagi, Mbak Gita, Mbak Gina. Oke. Sehat-sehat semuanya ya Mas ya. Saya mungkin awali langsung ke Mas Ian. Mas Ian, bagaimana kemudian update sejauh ini ya? Sejauh ini kan juga band Raja sudah meminta perlindungan kepada LPSK. Ini prosesnya seperti apa update-nya? Jadi sekarang ini kalau tadi kita sudah lihat itu video pendek singkat itu adalah cuplikan dari saya tangkap gambar itu dari media yang ada di Johor yang menyaksikan pengajuan sidang. Dan saya dengar informasi juga bahwa si orang pelaku yang memang kita lihat itu pelaku tidak mengakui adanya tindakan intimidasi ataupun ancaman pembunuhan tersebut. Maka yang saya dengar lagi informasinya bahwa sidang akan berlanjut pada tanggal 3 bulan Mei nanti. Seperti itu. Oke, Mas Ian, sebelum ke perlindungan mungkin ya Mas ya, kita fokus dulu. Sebetulnya cerita lengkapnya waktu kejadian itu seperti apa sih Mas? Karena kan banyak sekali versinya. Itu mendadak banget, Pak. Betul. Gini, yang saya tegaskan dulu mungkin di sini tidak ada miskomunikasi sama sekali dengan Raja. Tidak ada yang namanya kesalahpahaman. Karena kami menyadari, kami punya keyakinan bahwa yang namanya kesalahpahaman ataupun itu adalah hanya dua, Mbak. Yaitu jika ada pertemuan dan jika ada percakapan, maka suatu saat pasti akan ada yang namanya miskomunikasi, kesalahpahaman itu. Tapi di sini kami dengan si pelaku tidak ada sama sekali komunikasi, tidak ada sama sekali perbincangan atau percakapan pertemuan tersebut. Maka kami menganggap ini memang tidak ada sama sekali yang dimaksud oleh pihak pelaku bahwa ini kesalahpahaman. Terlepas dari itu, kalau mereka dengan si pihak penghubung lah ya, agent ini, itu urusan mereka. Kalau dengan kami tidak ada konfirmasi apapun, terkecuali kami sukses melakukan konser. Nah, after konser itu secara mendadak tiba-tiba langsung kami di-skap dalam kamar. Kenapa kami bilang kami di-skap? Karena ruangan tersebut dikunci dan dihalangi oleh hampir 15-an orang bodyguard. Dan dia masuk dua orang ini berserta dengan bodyguard 15 orang itu langsung saja menendang meja dan langsung memaki-maki, mencaci maki dengan sangat biadab, kami anggap. Sehingga kami sendiri juga agak sedikit shock, sangat-sangat bingung. Kami kira ini ada apa? Surprise kah? Karena rasa bahagia mereka konser sukses, tapi kok semakin kesini terus mengintimidasi, terus menekan, terus membentak, sampai kami itu boro-boro mau membela diri. Kami bertiga ini boro-boro, saya sendiri dan Mas Modi serta Mas Seno, boro-boro mau membela diri. Saya mau bertanya pun dibentak. Dan saya saat mau mereda emosi dia, karena saya menganggap tidak ada perselisihan apa-apa,
saya mencoba mendekat merendah, saya malah didorong dan saya terduduk. Setelah saya mau coba bangkit lagi, itu yang langsung dibentuk dia, dimaki-maki dengan kata-kata you. Itu saya ingat banget, Pak. Annoying banget di kuping saya. Kami bertiga itu ditunjuk, kami tertunduk ditunjuk, itu dia sebut you orang Indonesia macam-macam, you balik lagi ke Malaysia, you I denger ada di Johor, Kuala Lumpur atau dimanapun I cari, you mati. Itu jelas banget, Pak, annoying banget di kuping kami. Itu yang membuat kami sampai detik ini masih khawatir. Apalagi setelah persidangan kemarin dia, oke lah, itu hak dia, Mbak ya. Hak setiap orang untuk menolak. Itu terserah, nanti kita buktikan aja dalam persidangan. Namun, sangat menyesal, walaupun memang itu masing-masing setiap negara kan punya undang-undang dan ketentuan hukum sendiri. Oke. Dan di sana, Mas Ian. apa namanya ya? Mas Ian, sebelum cerita lebih jauh lagi, Mas Ian, sebentar, mohon maaf saya potong dulu. Itu yang melakukan memang dari pihak IO atau sebetulnya siapa sih, Mas? Dan alasannya itu apa? Apa yang disampaikan waktu itu? Mereka itu event organizer kah? Atau halo Mbak? Halo? Jelas Mbak? Halo? Halo jelas Mbak? Oke, Ya, oke. ya silakan. Jadi saya itu tidak paham sampai saat ini. Mereka itu sebutannya penyelenggara kah? Event organizer kah? Promotor kah? Yang jelas Raja berhubungan dengan semacam agent. Yang mengontrak kami adalah pihak tengah. Yang mengontrak Raja dari awal sampai Z, komunikasi itu selalu dari pihak tengah. Nah, mereka ini saya tidak paham disebutan mereka ini event organizer, promotor, atau penyelenggara. Nah, tapi yang jelas yang melakukan intimidasi pembunuhan ini adalah dari pihak yang punya acara ini, bukan si yang mengontrak kami. Halo? Oke. Dan saat ini tadi Mas Ian Kasela juga sempat menyebutkan ya bahwa proses sidang ini juga masih terus berlanjut gitu ya, Mas ya? Betul. Jadi sidang kita ini, sekarang ya. Halo? Silakan dilanjutkan, Jadi Mas. sidang ini, kemarin itu saya dapat informasi setelah putusan si pelaku tidak mengaku dan akhirnya hakim ataupun pengadilan memutuskan untuk tanggal 3 bulan Mei 2023 besok sidang akan dimulai. Cuman yang saya sesalkan, memang hukum di sana itu kan yang berlaku adalah jika mampu membayar uang jaminan mereka dibebaskan. Padahal ancamannya 7 tahun yang saya tahu. Oke, itu yang dikhawatirkan oleh Mas Ian ya. Nanti saya akan kembali lagi ke Mas Ian soal itu. Mas Ian ditahan dulu. Iya. Oke, ditahan dulu, kita tangkap poinnya. Saya mau ke Mas Ogi kalau gitu. Mas Ogi, kalau perspektif hukum internasional memandang kasus seperti Mas Ian ini bagaimana ya? Iya, Mbak Gita dan Mbak Gina ya. Sebenarnya kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Mas Ian, apa yang dialami oleh Bang Ian ya, dari Ben Raja, tentu ada beberapa aspek ya, aspek pidana dan juga ada aspek internasionalnya. Mungkin saya menyoroti masalah tentang apa yang disampaikan masalah tersangka kemudian dilepaskan. Nah, ini patut kita pertanyakan ya. Kalau di Indonesia sendiri ya, ada sejumlah kriteria dan syarat-syarat tertentu ya. Kenapa kemudian seseorang yang melakukan tindakan pidana atau perbuatan pidana itu kemudian dilakukan penahanan. Nah, ini menjadi pertanyaan kenapa kemudian seseorang yang kemudian diduga melakukan satu tindakan pidana ya, dengan melakukan pengancaman yang akan membunuh seseorang, kemudian di negara Malaysia kemudian tidak dilakukan penahanan. Karena kalau di Indonesia sendiri ya, ada syarat objektif dan syarat subjektif ya, kenapa kemudian seseorang dilakukan penahanan. Kalau kita melihat secara subjektif dan secara objektif, misalnya, apa yang menjadi pertimbangan kemudian kepolisian atau aparat penegak hukum di Malaysia untuk kemudian melakukan pelepasan atau pembebasan terhadap seseorang yang jelas dan telah nyata ingin melakukan dalam tanda kutip pembunuhan terhadap Ben Raja ya. Ini menjadi satu pertanyaan besar juga, kenapa kemudian dilakukan pembebasan atau pelepasan terhadap mereka ya. Mungkin itu, Mbak. Oke, ini kan tadi sudah jelas ya disebutkan oleh Mas Ian berdasarkan kronologi, ancaman ada, penyekapan ada. Ini bagaimana kemudian penjelasannya? Apa yang kemudian nanti bisa dilakukan oleh Mas Ian? Karena kan sidang ini masih akan ditunda, masih akan 3 bulan lagi. Jadi ini upaya hukum seperti apa yang bisa dilakukan? Tapi mungkin bisa dijawab usai jeda Mas Ogi dan juga Mas Ian. Sesaat lagi kami kembali.